Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani semua, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Organik SMB Channel. Sobat tani semua, mungkin jangan bosan-bosannya dengan saya setiap 1-2 hari muncul di beranda kawan-kawan. Ya sudah subscribe ya, jangan bosan-bosan, karena mungkin saya saat ini memang lagi fokus untuk terus mengupload jenis-jenis padi, karena banyak requestan dan mungkin momennya juga saat ini memang momen panen ya. Hari ini saya masih ada di lokasi padi jenis Fortuna F1, yang mana saat ini Fortuna lagi viral ya, lagi banyak permintaan yang request juga untuk sepil hasil dan potensi hasilnya. Dan saat ini di belakang saya ini adalah padi Fortuna ya. Fortuna ini usianya 95 hari, anakannya banyak ya. Perawatannya juga mudah, tidak gampang kena virus ya, penyakit. Dan alhamdulillah saat ini sudah usia 90 hari ya, mungkin 5 hari atau 7 hari lagi sudah panen. Dan selain di belakang saya juga sudah ada yang panen kemarin, Pak Marsudi juga udah panen ya. Dan saya akan sedikit bercerita, akan saya sepil hasil panennya Pak Marsudi. Mencapai, dia tanam yang sudah dipanen itu 1/2 hektar, mendapat 3 ton 5 kintal, jadi 3,5 ton. Itu menurut saya sih belum maksimal ya, karena akumulasinya kalau 1 hektar itu kurang lebih di angka 7 ton per hektarnya. Mungkin ada kendala ya, seperti kemarin tuh beliau kena tikus dan kurang penyerbukan karena ada hama wereng ya, artinya belum mencapai target. Tetapi menurut beliau sudah puas dengan hasil, dengan bulirnya, dengan indahnya ya tanam padi Fortuna. Sobat tani, mungkin Fortuna salah satu tanaman hibrida, padi hibrida yang bisa bersaing dengan padi hibrida lainnya. Padi Fortuna salah satu padi sekarang ini menjadi pilihan. Kenapa? Karena secara kasat mata dan secara analisa petani di sini, ini masuknya di angan-angan mereka gitu. Melihat dari pertumbuhannya, melihat dari bulirnya, melihat dari hasilnya gitu. Kalau hasil relatif ya, kita kembali ke rezeki kawan-kawan. Para petani, seapapun maksimalnya kita bertani, kembali lagi ke rezeki kita. Kita harus sadar itu ya, bagaimanapun kita harus tetap bersyukur. Dapatnya berapa ya tetap bersyukur. Tetapi menurut kawan-kawan petani, Fortuna ini lebih puas lah, merasa puas dengan bentukan buahnya ya. Gitu. Tetapi tidak menuntut kemungkinan padi Fortuna ini menjadi primadona nanti ke depannya bagi petani seluruh Indonesia ya. Saya bukan membaguskan, tetapi namanya padi pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya, kita hanya bercerita satu kelebihan yang memang menurut saya menonjol. Ini di bulirnya ya. Bulirnya dia lebih lebih besar ya. Lebih bulatnya tuh lebih bening lah. Mengisinya tuh lebih full gitu. Apalagi dengan kandungan nutrisi ataupun bahan-bahan yang dimasukkan di saat generatif, itu yang menggunakan bahan-bahan yang lebih ke kalium dan kalsium ya, KCl ataupun kalsium lah ya. Itu menurut saya yang kemarin saya sedikit
sipil ya sedikit saya singgung kepada kawan-kawan petani. Sebenarnya bukan hanya hibrida saja ya. Padi, semua jenis padi seharusnya seperti itu. Jangan lalai ketika fase generatif. Nah, tetapi dengan seala kadarnya yang sudah saya sering ngobrol sama kawan-kawan, baik itu yang nanam padi hibrida ataupun yang inbreed, mereka semua rata-rata lalai terhadap pematangan atau pengisian sampai pematangan si bulir padi itu kurang kurang maksimal ya. Pemberian nutrisi tambahan itu dianggap seolah-olah tidak penting. Justru keberhasilannya bulir ini bisa bening, bulir ini bisa padat, berisi, bobot, justru itu dari fase generatif. Memasukkan apa di fase generatif seharusnya para petani harus lakukan. Banyak kan nutrisi tambahan ya. Ada pupuk cair organik, ada KCl cair, ada kalsium, dan banyaklah ya, yang untuk memadatkan buah atau membuat bernas padi ini. Jadi ketika kita timbang bobotnya itu memenuhi standar gitu. Ya. Saya sipil juga Fortuna ini saya kemarin ikut manen, ikut timbang ya, melihat secara langsung bobotnya memang kurang maksimal dengan pola yang seperti biasanya gitu ya. Jadi catatan kawan-kawan, untuk kedepannya mungkin lebih ke nutrisi tambahan itu difokuskan di saat pengisian bulir. Sayang itu ketika kita sudah dapat benih bagus ya, perawatan kita udah dimaksimalkan tetapi tidak full isinya, timbangannya kurang bobot, rugi kitanya. Jadi berapa, ada tanya-tanya kemarin kawan-kawan, kita ngambil per karung lah. Per karung ini biasanya kalau kita bandingkan dengan Inpari 32, kebanyakan karena sini tanam padi 32, Inpari 32, banyak jenis Inpari 32 tetapi 32 dengan Fortuna bobot mana. Kalau kita lihat karungan, kalau sini kan lihatnya sekarung 1 kintal, sekarung 1 kintal 20, 1 kintal 15, 1 kintal 10. Ini rata-rata kalau Fortuna hanya 1 kintal diambil rata-rata. Tapi kalau Inpari 32 diambil rata-rata sanggup sekintal 5, sekintal 10. Ambil rata-rata sekintal 5. Jadi ada perbedaan dari bobot. Permasalahannya apa? Hibrida dengan inbreed itu pasti berbeda. Ya, kalau hibrida pemupukan di saat fase generatif itu harus maksimal dan ditambah lagi dengan nutrisi mikronya. Itu catatan lagi nih. PR kita bersama untuk kawan-kawan petani di seluruh Indonesia, nggak hanya di Lampung ya. Karena alhamdulillah sekarang mulailah para petani muda bergerak untuk meningkatkan hasil dengan menggali potensi di tanaman padi. Makanya banyak sekali para petani muda untuk bereksperimen, mencari benih-benih unggul, mencari formula yang baik untuk panenannya, untuk padinya, untuk semua tanamannya. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya informasi ini. Dan kita akan berjumpa di video-video selanjutnya, masih di mungkin requestan ada di padi masih ya. Kita akan review juga jenis-jenis padi yang lain ya, nggak hanya padi hibrida, karena saat ini hibrida sudah mulai habis. Kita akan lari ke padi-padi inbreed. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.